Selamat datang di channel YouTube gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Wahyuni, NIM 1930203095, kelas MPID 2019, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Ades Marcella, MPD. Perkenalkan, saya Helda Feryani, NIM 1930203086, kelas MPID 2019, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Ades Marcella, MPD. Nama Selvia Anggraini, NIM 1930203068, kelas MPID 2019, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ades Marcella, MPD. Saya Rityar Saputra, NIM 1930203121, kelas MPID 2019, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Ades Marcella, MPD. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan Baiklah teman-teman, kami akan membuat video pemaparan materi tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada 5 poin penting yang akan kami bahas, yaitu pertama, substansi pendidikan kewarganegaraan, kedua, pengertian pendidikan kewarganegaraan, ketiga, pendidikan kewarganegaraan di negara-negara lain di dunia, keempat, hakikat pendidikan kewarganegaraan, dan yang kelima atau yang terakhir, landasan atau dasar hukum pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Tugas ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Ades Marcella, MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang substansi pendidikan kewarganegaraan. Saat ini, pendidikan kewarganegaraan sudah menjadi bagian inheran dari instrumentasi pendidikan nasional di Indonesia dalam 5 status. Yang pertama, sebagai mata pelajaran di sekolah, yang kedua, sebagai mata kuliah di perguruan tinggi, yang ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial, yang keempat, sebagai program pendidikan politik, dan yang kelima, sebagai salah satu konseptual dalam bentuk pemikiran individual maupun kelompok pakar terkait. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting diajarkan di jenjang perguruan tinggi. Terdapat 2 hal yang melatar belakangnya. Pertama, latar belakang eksternal, dan yang kedua, latar belakang internal. Latar belakang eksternal yaitu kuatnya pengaruh globalisasi dan modernisasi dewasa ini, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Misalnya perkembangan media internet. Perkembangan media internet ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya di mana situs-situs porno dapat diakses dengan mudah. Untuk itu diperlukan tameng untuk membekali generasi muda agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif tersebut. Tameng tersebut dapat berupa penanaman nilai karakter dalam diri setiap individu. Kemudian kuatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional. Akibat globalisasi, pengaruh lembaga-lembaga internasional terhadap negara-negara di dunia semakin besar. Bahkan negara-negara di dunia memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap lembaga-lembaga internasional tersebut. Sebut saja Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang dominan mengatur semua aspek kehidupan negara-negara di dunia. Kemudian yang kedua, adanya latar belakang internal. Latar belakang internal ini dapat dilihat dari era prapenjajahan, masa penjajahan, era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, hingga era pengisian kemerdekaan saat ini, yang menimbulkan kondisi dan tuntutan yang disesuaikan dengan zamannya. Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi dewasa ini adalah nilai-nilai perjuangan yang mulai mengalami fluktuasi atau pasang surut sesuai dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat perjuangan ini mengalami penurunan pada titik yang sangat kritis, seperti menipisnya nilai-nilai keindonesiaan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah atau demokrasi, dan nilai keadilan. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan diajarkan di jenjang pendidikan adalah untuk membekali dan memantapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan negara dan sesama negara. Baiklah, saya akan menjelaskan B. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, nasionalisme, multikultural, demokrasi, dan kewarganegaraan bagi setiap warga negaranya.
Tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan ini untuk menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan sikap serta perilaku cinta tanah air dan bangsa untuk meningkatkan kualitas dari manusia itu sendiri. Adapun visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan ini yang harus kita ketahui, yang pertama, visi dari pendidikan kewarganegaraan ini sebagai sumber nilai atau pedoman penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, misi dari pendidikan kewarganegaraan ini membantu mahasiswa untuk memantapkan kepribadiannya secara konsisten dalam mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Semua itu dapat tertuang dalam perilaku kita seperti bertakwa dan beriman kepada Allah. Yang kedua, profesional. Yang ketiga, aktif dalam segala bidang. Yang keempat, rasionalisme. Baiklah, saya akan membahas pada poin C dan D, yaitu pada poin C, pendidikan kewarganegaraan di negara-negara lain di dunia. Bahwasanya, pendidikan kewarganegaraan itu adalah ilmu yang mendunia atau mengglobal, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi pendidikan kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di seluruh dunia, tetapi dengan nama dan istilah yang berbeda. Kalau di Indonesia, kita menyebutnya dengan pendidikan kewarganegaraan, tetapi di negara lain seperti di Amerika Serikat, namanya disebut Civic Education, di New Zealand dengan sebutan Social Studies, di Timur Tengah Tarbiyatul Al-Watonia, di Afrika Selatan disebut dengan Slave Orientation, dan yang terakhir di Jepang disebut dengan terminologi Social Studies. Selanjutnya pada poin D, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan bersama pendidikan agama dan bahasa Indonesia termasuk disiplin ilmu yang bersifat pengembangan kepribadian yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, perilaku, tindakan, dan disiplin kepada peserta didik. Menjelaskan yang E, landasan atau dasar hukum pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi disebut juga dengan guiding principles atau prinsip yang menuntun atau memandu. Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki iman dan takwa, sila pertama. Rasa kemanusiaan, sila kedua. Rasa nasionalisme yang menciptakan integrasi bangsa, sila ketiga. Selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah, sila keempat. Dan rasa keadilan, sila kelima. Semuanya terkandung dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 5. Amandemen keempat, Undang-Undang 1945 yang berbunyi, pemerintahan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umum manusia. Salah satu sarana yang dianjurkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional pelaksanaan pembelajaran PKN atau Undang-Undang Nomor 20 atau 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib muat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan berbahasa Indonesia. Meliputi pokok-pokok berbahasan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat Pancasila. Yang kedua, ideologi nasional. Yang ketiga, politik dan strategi. Yang keempat, demokrasi. Yang kelima, HAM dan rule of law. Yang keenam, hak dan kewajiban warga negara. Yang ketujuh, geopolitik Indonesia. Yang ke-8, geostrategis Indonesia. Melalui pokok-pokok bahasan di atas, diharap setiap mahasiswa yang nanti akan terjun ke tengah-tengah masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, mampu memecah masalah yang dihadapi maupun bersikap demokrasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan materi tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan mengenai video kami dan kata-kata yang salah, karena kami masih dalam proses belajar. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Karena telah mengajar kami dengan berbagai metode yang menyenangkan menurut saya. Dengan adanya games di setiap pertemuan itu membuat kami tidak bosan dan tidak ngantuk di kelas. Juga dengan adanya kuis di setiap pertemuan itu membuat kami lebih rajin untuk membaca buku.
Dan Riza juga minta maaf kalau selama proses belajar dengan Ibu, Riza banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun sebaliknya. Dan pesan Riza buat Ibu, semoga Ibu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa memberikan metode belajar yang lebih menyenangkan lagi ke depannya. Terima kasih. Pesannya selama diajak oleh Ibu Ades Marcella sangat baik. Banyak ilmu pengetahuan yang kami dapatkan selama mata kuliah Ibu. Kami pun tidak pernah merasa bosan terhadap mata kuliah yang Ibu berikan, karena setiap mata kuliah yang Ibu berikan pasti diselingi oleh game atau kuis yang membuat kami tidak merasa bosan dan mampu mengasah otak kami sehingga kami lebih giat lagi untuk membaca buku dan belajar. Pesannya untuk Ibu Ades Marcella, semoga tetap menjadi dosen yang mampu menginspirasi mahasiswa-mahasiswa lainnya sehingga dapat menjadi sukses seperti Ibu. Terima kasih Bu atas 1 semester yang pernah Ibu berikan. Pesan saya, terima kasih banyak atas ilmu dan pelajaran yang Ibu berikan pada 1 semester ini. Meskipun akhir-akhir ini kita tidak dapat bertatap muka secara langsung karena adanya pandemi kasus COVID ini. Dan menurut saya, metode pembelajaran yang Ibu terapkan sangatlah bagus karena di sela-sela pembahasan materi, Ibu selalu ada games dan kuis-kuis yang menarik sehingga kami tertantang dan semangat untuk mengikuti mata kuliah Ibu. Dan kami tidak cepat bosan. Pesan saya untuk Ibu Ades, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu, dan Ibu tetap menerapkan cara mengajar yang santai tetapi memberikan banyak manfaat bagi kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-pesan selama diajar oleh Ibu Ades sangat baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu atas 1 semesternya, baik itu berupa online maupun tidak online. Pesannya tetaplah menjadi dosen yang mampu membimbing mahasiswa menuju kesuksesan. Terima kasih.